Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Animenya dari Alia yang hampir kena NTR sama kakaknya sendiri pada episode sebelumnya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas lagi mengenai episode keempat. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah Masya dan juga Masachika ya pergi jalan-jalan untuk membeli perlengkapan OSIS kemarin, pada episode keempat nantinya kita bakalan melihat bagaimana Masachika yang akan kembali membantu Alia dalam proses penyelesaian masalah konflik yang terjadi antara klub olahraga di SMA Seire itu sendiri. Dimana kejadian itu terjadi akibat Alia yang belum bisa berbicara di depan banyak orang ya, seperti anggota OSIS yang lainnya. Ya, Alia di masa SMA masih bersikap egois dan juga individual, jadi susah banget untuk bisa menyelesaikan konflik antara dua kubu. So, kejadian itu dimulai saat Masachika dan juga Masya pulang ke ruangan OSIS ya setelah selesai berbelanja. Dimana saat Masachika menunggu secangkir teh yang akan disajikan sama si Masya, Masachika ditanyai kembali mengenai dirinya yang harus gabung ke dalam OSIS, dimana Toya menawarkan kepada Masachika kalau Masachika tidak perlu terlalu serius untuk mencari alasan untuk bisa bergabung ke dalam OSIS, karena dirinya juga sama seperti itu dulunya. Dimana hal itu Toya katakan saat dia baru masuk ke dalam OSIS dengan alasan ingin mendekati si Chisaki, wakil ketua OSIS yang juga merupakan primadona Akademi Seire. Yap, suatu alasan yang bisa Masachika pakai juga untuk bisa masuk ke dalam OSIS. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Masachika semakin yakin ya kalau dia tidak akan pernah pantas bergabung ke dalam OSIS karena emang nggak ada yang serius di sana gitu kan, nggak bercanda gitu kan. Ya karena memang tidak punya alasan kuat ya untuk Masachika ini tuh berada di sana. So, ngomong-ngomong soal ruangan OSIS di sini, Masachika merasa kalau ruangan itu terlalu sepi. Dimana Masachika menanyakan kepada Toya ya kemana Alia dan yang lainnya. Dan Toya pun menjawab kalau Alia sedang dalam proses negosiasi untuk dua klub olahraga yang sedang memperebutkan dirinya. Bukan, maksudnya itu adalah memperebutkan hak pemakaian lapangan utama di SMA Seire, di mana Masachika yang kurang yakin nih dengan kondisi Alia akhirnya pergi untuk melihat keadaannya. Ya, awalnya Masachika hanya mendengar dan juga berharap kalau Alia bisa menyelesaikan semua konflik yang ada, di mana Masachika yakin kalau dengan hal itulah nantinya langkah kecil bagi Alia untuk bisa menjadi ketua OSIS akan mulai terbuka. Namun ya, bukannya datang sebagai penengah, kehadiran Alia di sana malah diabaikan oleh kedua kubu. Sebelum akhirnya Masachika datang untuk membantu Alia yang meminta pertolongan dengan bahasa Rusia. Ya, suara itu sangat kecil banget ya, tapi bisa didengar sama si Masachika yang lantas masuk ke dalam dan menyelesaikan masalah yang ada. Dan tentu saja di sini Masachika mengaku sebagai bagian dari OSIS yang datang untuk memberi solusi. Nah, singkat cerita masalah itu selesai dan Alia pun berterima kasih kepada si Masachika. Dimana awalnya Masachika hanya berkata kalau itu semua berkat ketua OSIS Toya. Namun saat Masachika mulai jujur ya dengan si Alia, Masachika pun mulai berkata kalau dia akan masuk ke dalam OSIS dan membantu Alia untuk menjadi ketua OSIS di pemilihan di tahun depan. Ya tentu aja hal itu membuat Alia merasa berbunga-bunga lah hatinya gitu kan, dan tanpa sadar mengatakan kalau dia tuh sangat menyukai si Masachika. Sambil mulai mencium salah satu pipinya dari Masachika yang membuat Masachika ini tuh merasakan hangat dari sentuhan bibirnya si Alia. Yap, tentu aja setelah itu Masachika ditampar sama si Alia ya karena merasa telah berpikir macam-macam nih tentang dirinya gitu kan. Ya meskipun berakhir damai pada malam tersebut, namun saat berada di rumah masing-masing, baik Alia maupun juga si Masachika mulai merasakan rasa malu yang begitu besar. Dan itu disadari oleh si Masya dan juga Yuki yang melihat keadaan mereka berdua. Tentu aja di rumahnya masing-masing gitu. Dimana aku tidak tahu ya apakah fanservice Masya dan juga Yuki akan ditampilkan atau tidak ya pada episode keempat mendatang. Namun yang pasti mulai besok harinya Masachika akan mulai masuk ke dalam OSIS dan lebih banyak bersama dengan Yuki, Alia dan juga Masya. Dan juga menjadi penegas ya bagi si Masachika yang mengatakan kepada Yuki kalau dia bakalan berpihak kepada si Alia dan menjadi musuhnya dari si Yuki di tahun depan. Ya tentu aja Yuki nggak terima gitu kan, karena si kakaknya itu berpihak kepada si Alia. Namun karena Yuki ini tuh merasa kalau kakaknya sudah tidak baik dengan dirinya, dia pun meminta suatu permintaan kepada si Masachika, yaitu untuk memanjakan dirinya walaupun hanya 1 hari doang. Ya setidaknya Yuki mulai menyadari ya kalau kakaknya udah kembali lagi bersemangat, dan si Yuki itu merasa senang lah karena akhirnya dengan keberadaannya si Alia, si kakaknya Masachika itu bisa kembali lagi bersemangat seperti dulu. Walaupun di sini ya Yuki juga tidak akan mau kalah untuk perebutan dari pemilihan ketua OSIS saat menghadapi Alia nantinya. Nah, episode keempat kali ini itu sendiri harusnya menjadi penutup ya untuk adaptasi dari volume pertamanya.
Dimana jika konsisten mengadaptasikan 4 episode dalam satu volume, maka anime dari Rossi Dere untuk musim pertamanya kali ini tuh sendiri bakalan selesai di akhir volume ketiganya. Sebuah konklusi untuk konflik di paruh pertama dari ceritanya Rossi Dere itu sendiri, di mana Masachika dan juga Alia akan melawan Yuki dan juga Ayano dalam proses perkenalan visi dan misi dari anggota OSIS yang akan mencalonkan diri pada pemilihan di tahun yang akan datang. Di mana volume yang juga akan memberikan kita satu plot besar ya, di mana Masachika akan berbicara dalam bahasa Rusia saat menyemangati si Alia dalam proses pidatonya. Ya ini bisa dibilang kayak debat lah gitu kan daripada sebuah pidato gitu, yang membuat para fans mulai bertanya-tanya gitu kan, apakah si Alia tuh mengetahui gitu kan, apakah Masachika ini tuh pandai bahasa Rusia atau enggak. Dan menjadi pertanyaan bagi para fansnya itu sendiri dan juga menjadi pembicaraan di mana-mana mengenai apakah Alia mengetahui Masachika dan kapan si Alia ini tuh mengetahui Masachika. Ya itu masih jadi suatu perdebatan ataupun konten yang sangat banyak banget lah kita lihat ya untuk pembahasan dari Rossi Dere itu sendiri. Padahal ya di sini cuman yang ngeles aja sih Masachika gitu kan, waktu di volume-volume yang akan datang nantinya dia cuman bilang kalau itu hanyalah salah dengar aja si Alia itu sendiri, dan si Masachika juga bilang kalau itu cuman kebetulan aja, dia asal ngomong doang gitu. Dan ceritanya berlanjut seperti biasa gitu. Nah, balik lagi ke pembahasan untuk episode keempatnya nanti, dimana pada episode keempatnya nanti kita juga bakalan dilihatin sisi lain dari karakter Masachika Kuze, seorang MC lawak yang ternyata adalah sepuh di masa lalu. Dan sedikit dari sisi kerennya si Masachika akan bisa kita lihat pada episode keempat nantinya, saat Masachika mulai membantu memecahkan masalah antara klub sepak bola dan juga klub baseball, sekaligus tampil keren di depan Alia gitu kan. Sesuatu yang bisa para fans anime berpikir kalau Masachika Kuze ini adalah MC yang sangat mirip banget dengan sosok dari Ayano Koji dari animenya Classroom of the Elite. Ya, julukan dari Ayano versi light juga nggak bisa diabaikan begitu aja ya, ketika kita mengetahui kemampuan dari si Masachika Kuze itu sendiri. Dan ya, episode keempat kali ini tuh sendiri mungkin akan ditutup dengan pernyataan Masachika yang siap membantu Alia menjadi pesaing dalam perebutan ketua OSIS yang baru. Atau bisa aja ditutup saat Masachika ini tuh bertemu dengan wakil ketua OSIS si Chisaki yang merupakan salah satu primadona di Akademi Saire. Ya kita lihat saja lah nantinya, karena masuk ke dalam volume kedua pada adaptasi light novelnya, kita bakal lebih banyak melihat hal-hal seru di dalamnya. So, episode keempat dari animenya Tokidoki alias Arin itu sendiri bisa kembali lagi kalian tonton ataupun lihat nanti pada hari Rabu depan ya, tepatnya itu pada tanggal 24 Juli 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Tapi tetap harus kalian dukung untuk nonton di tempat yang legal dan juga resmi tentunya. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.